Semua yang terlihat seperti rezeki bisa membawa keberkahan. Sebab ketika hati sudah dikuasai oleh tamak, halal atau haram tak lagi menjadi pertimbangan. Aku mau jualan jus di toko buah kamu. Kalian lagi ngapain? Kalian bikin jus dengan cara seperti itu? Itu bisa membahayakan kesehatan orang. Yang penting untung banyak dan cepet kaya. Ya, Lulu. Kenapa Lulu? Lulu mabok, Pak. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nggak becus mendidik Lulu. Kok Bapak nyalahin saya sih, Pak? Sini. Kamu berani lawan aku. Hari ini juga kamu aku tangkap. Apa kabar Mbak Lestari? Terima kasih sudah hadir di studio kami. Iya, Mbak. Mbak Lestari udah bersiap menceritakan. Siap. Mbak, tapi kamu belum apa-apa udah mulai menangis, Mbak. Beneran Mbak kamu nggak apa-apa? Iya, Mbak. Apa Mbak yang membuat kamu begitu berat? Beberapa bulan yang lalu, mantan suami saya meninggal. Dan jadi gunjingan warga, Mbak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jenazahnya kok bau banget ya, Pak? Iya, Bukannya baru meninggal berapa jam yang lalu? iya saya juga heran Pak. Kenapa baunya bisa busuk begini ya? Kayak di air comberan udah seminggu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, 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 Pak. Kenapa ini? Kenapa ini, Pak? Aduh, Pak, kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Mayat Pak, begitu ya. Iya, Pak. Jadi mal begini. Saya bukannya senang Pak Darto meninggal. Kita jadi nggak bakal lagi dengar sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Saya juga udah capek, Bu, melihat sikap arwahnya Pak Darto sama mantan istri dan anaknya. Jadi sekarang mereka itu tidak tersiksa lagi sama mulut dan tangannya Pak Darto. Iya bener, Bu. Saya udah nggak tahan, Bu. Bau banget, Bu. Oh, ya Allah. Kok bisa begitu Mbak? Tenang, tenang, tenang. Coba ceritakan kepada saya dari awal supaya saya paham. Apa yang almarhum mantan suami Mbak lakukan sampai bisa seperti itu? Awalnya, hubungan saya dan suami baik-baik aja, Mbak. Suami saya jualan pakaian di pasar. Dan saya jualan buah segar di depan rumah kontrakan kami. Penghasilan kami nggak banyak, tapi cukup buat menghidupi keluarga kecil kami. Tapi semuanya berubah setelah usaha pakaian suami saya bangkrut, Mbak. Berubahnya seperti apa Mbak? Namanya usaha kan wajar ya. Ada naik, ada turun, kadang bangkrut juga. Suami saya frustasi karena nggak bisa jualan pakaian lagi. Dia jadi sensitif dan gampang marah, Mbak. Udah gitu, anak saya juga lagi banyak menuntut. Dia pengen kuliah kayak teman-temannya. Semoga jualanku hari ini laris. Bu, kamu kenapa? Kok mukanya cemberut begitu sih? Bapak sama Ibu udah ada belum uang buat kuliah aku? Maafin Ibu ya, Nak. Penghasilan Ibu sama Bapak lagi nggak stabil. Sedangkan Bapak kan butuh modal buat dagang di pasar. Kamu tahu sendiri kan, usaha Ibu jualan buah pendapatannya itu nggak seberapa. Kamu sabar dulu ya, Nak. Ibu janji, tahun depan kamu pasti akan kuliah. Sekarang Ibu mau nabung buat kamu. Jadi sambil nunggu Ibu nabung, gimana kalau kamu kursus bahasa Inggris sama kursus komputer? Aku nggak mau, Bu, ikut kursus kayak gitu. Nanggung. Aku maunya kuliah kayak teman-temanku. Sabar ya, Nak.
Pokoknya ibu sama bapak usahakan kamu bisa kuliah tahun depan. Tugas kamu cuma satu, nak. Doain ibu sama bapak biar laku jualannya, ya. Basi. Ibu selalu aja ngomong kayak gitu. Tapi apa buktinya? Detik ini kita masih aja hidup susah. Aku malu, Bu. Dicengin sama teman-teman aku. Malu. Loh, Pak. Kok udah pulang jam segini? Pak, ada apa sih, Pak? Bapak nggak mampu nerusin jualan lagi. Sewa lapak mahal, saingan juga banyak, modal Bapak habis. Bapak udah bangkrut. Tuh kan, Bu. Apa aku bilang? Terus gimana nasib aku sekarang? Bisa kuliah nggak ini nanti? Ya udah, kalau gitu ibu masak dulu ya. Mau nyiapin makan siang buat bapak. Ini makanan Kak. Kenapa sih kalau kamu masak ngikutin selera kamu aja? Hah? Nggak selera makanan kayak gini? Pak, uangnya kan hanya cukup untuk beli tempe aja, Pak. Pak, Bapak beneran bangkrut? Terus gimana nasib aku, Pak? Aku nggak bisa kuliah. Gak tau lu, tanya aja sama ibu kamu sana. Gimana, Bu? Aku beneran gak bisa kuliah ini. Dulu sabar ya, sayang ya. Sabar, sabar. Aku nggak mau sabar, Bu. Aku maunya kuliah. Ya Allah, kenapa keluargaku diuji seberat ini ya Allah? Waktu itu, saya merasa ujian hidup saya berat sekali, Mbak. Tapi saya berusaha tegar. Saya percaya Tuhan tidak akan menguji umatnya di batas kemampuannya, Mbak. Setuju Mbak, setuju. Dan saya sangat senang melihat Mbak Lestari bisa tetap tegar walaupun kondisi seperti itu. Lalu Mbak, apa yang terjadi selanjutnya? Suami saya akhirnya menemukan semangatnya lagi, Mbak. Dia bilang mau gabung jualan sama saya. Oh alah, bagus dong Mbak. Iya, Mbak. Saya juga senang waktu dia ngomong seperti itu, Mbak. Tapi kenapa Mbak? Mudah-mudahan buah ini terjual semua karena kualitasnya pada bagus. Aduh, Bapak, bawa apa itu, Pak? Berat banget sih ini. Ya buah lah. Kan aku udah bilang, aku mau jualan jus di toko buah kamu, ya kan? Pak, ini nggak salah. Ini buahnya, Pak. Emang kenapa? Tapi kan kualitasnya nggak bagus, Pak. Aku nggak mikirin kualitas. Yang penting untung banyak, biar cepet kaya. Iya, tapi jangan gitu juga dong, Pak. Bapak kan bisa pakai buah dagangan yang punya aku, Pak. Biarpun untungnya sedikit, yang penting pelanggan suka, seneng sama dagangan kita, Pak. Diam, Lestari!
Suka-suka aku. Mau jual buah pakai buah busuk, mau buah segar. Itu urusan aku. Kamu itu jangan sok nasehatin ya. Kalau kamu ngoceh terus, malam ini juga aku ceraiin kamu. Pak, saya nggak ada maksud untuk menasehati kamu loh, Pak. Saya nggak maksud untuk menjadi sok pintar, enggak, Pak. Hah? Lolo, kamu mau kemana nak malam-malam begini dengan pakaian seperti ini? Mau nongkrong sama teman-teman aku, Bu. Gak, ibu gak izinin kamu nongkrong sama teman-teman kamu. Dengan pakaian seperti ini. Lebih baik kamu itu ambil wudhu, sholat, ngaji gitu loh nak. Bu, aku bukan anak kecil lagi. Aku udah gede. Ibu gak berhak larang-larang aku. Iya, ibu tahu anak ibu itu sudah dewasa. Udah bukan anak kecil lagi. Tapi kamu itu tanggung jawab ibu. Jadi ibu berhak atur-atur kamu, nak. Ah, udah deh, diem, Bu. Berisik tau gak? Pusing. Diam semua. Berisik dari tadi. Lu, udah. Kamu bantuin bapak bikin jus. Ih, gak mau apa? Kita aja gak punya blender. Mau bikin jus pakai apa? Udah pakai apa aja. Jangan bantah bapak.